Dajjal sendiri memiliki ciri fisik, seperti kedua matanya tertulis kafaro yang berartikan kafir. Tulisan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang... Kiamat merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat yang merupakan bagian rukun iman dalam Islam. Dengan demikian, sebagai umat Islam kita wajib mempercayai dengan sepenuhnya bahwa seluruh alam ini akan hancur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kubur. Namun, tidak ada seorang hamba yang mengetahui kedatangan hari akhir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dengan penjelasan ayat ini, tentu kita sebagai orang yang beriman harus mempersiapkan bekal untuk siap menghadapi hari akhir. Sebelum mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil merupakan kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004, yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Bagaimana ratusan ribu nyawa melayang akibat tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi berkekuatan luar biasa ketika itu. Sementara kiamat kubro adalah hari kehancuran bagi seluruh makhluk di alam semesta. Kiamat kubro terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala atau terompet pertama yang menandakan dimulainya hari kiamat, meskipun tidak ada satupun yang mengetahui kapan kiamat kubro ini terjadi, tetapi kiamat kubro memiliki tanda-tanda sebagaimana yang akan dijelaskan sesaat lagi. Berikut beberapa tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Pertama, munculnya api dari negeri Yaman. Munculnya api ini dari Kawah Aden. Kawah Aden sendiri berada di atas lereng gunung berapi yang berada di negara Yaman. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihayahnya menjelaskan, api yang dimaksud ini adalah api yang akan menggiring manusia yang masih hidup di akhir zaman. Api tersebut menggiring mereka dari berbagai penjuru bumi menuju ke negeri Syam sebagai tempat pengumpulan saat kiamat. Syam adalah wilayah yang sekarang meliputi negara Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Kedua, dihancurkannya Ka'bah. Rusaknya Ka'bah merupakan tanda kiamat kubro. Seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah bernama Zul Suwaikotain. Ia adalah seseorang yang berasal dari Abisinia. Abdullah ibn Amr pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahwa Zul Suwaikotain dari Abisinia akan menghancurkan Ka'bah dan mencuri harta dan kiswahnya. Ia berkeinginan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah agar umat Islam menjadi lemah untuk menyebutkan nama-nama Allah. Ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. Jika pada suatu hari matahari sudah terbit dari barat, maka semua pintu amalan manusia sudah ditutup. Peristiwa ini hanya terjadi selama 1 hari saja. Jika mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka adanya matahari terbit dari barat, menjadikan kita siap menerima bahwa kiamat kubro sudah siap meluluh lantakkan alam. Peristiwa matahari terbit dari barat juga terdapat pada sebuah hadis, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka mereka semua akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Keempat, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang yang sangat adil dan tidak ingin ada kezaliman dan permusuhan di dunia. Imam Mahdi adalah seseorang yang berasal dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari garis Hasan bin Ali. Dahi yang dimiliki Imam Mahdi sangat lebar serta mempunyai hidung yang mancung karena ia juga berasal dari garis keturunan Rasulullah. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka setiap umat manusia akan merasakan keadilan dan kemakmuran. Hal ini diperkuat dengan hadis tentang kepemimpinan Imam Mahdi yang artinya, akan ada pada umatku Al-Mahdi. Jika masanya pendek, dia memerintah selama 7 tahun, jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi,
berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Kelima, munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal menjadi tanda kiamat kubro yang kelima. Kemunculan Dajjal bisa dikatakan sebagai ujian paling besar yang akan dihadapi manusia menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal adalah seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Nabi Adam yang keluar di akhir zaman. Dajjal sendiri memiliki ciri fisik, seperti kedua matanya tertulis kafaro yang berartikan kafir. Tulisan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Selain itu, mata kanan Dajjal buta dan biji matanya seperti buah anggur. Ketika pertama kali muncul di dunia, ia akan mengaku sebagai seorang yang saleh, kemudian mengaku sebagai nabi, dan yang terakhir mengaku sebagai Tuhan. Oleh karena itu, bagi umat Islam sudah semestinya untuk beriman dan meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Selain itu, kita juga harus berusaha menjauhi pertemuan dengan Dajjal agar tidak terpengaruh dengan fitnahnya, seperti yang terdapat pada hadis berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, lantas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya. Keenam, turunnya Nabi Isa. Setelah munculnya Dajjal di bumi yang menyebarkan fitnah dan membuat kerusakan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi melawan Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi menjadi tanda kiamat kubra yang keenam. Turunnya Nabi Isa ke bumi sudah terdapat di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian, kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Seseorang yang beriman akan percaya dengan turunnya Nabi Isa ke bumi untuk memimpin dan memberikan arah yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang terkandung di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, dan sesungguhnya dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Ketujuh, munculnya binatang melata. Tanda kiamat kubra yang ketujuh yaitu munculnya binatang melata yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Munculnya binatang melata sudah terdapat pada Al-Quran. Apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Menurut para ahli tafsir, munculnya binatang melata ke bumi karena Allah ingin memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Dengan kata lain, seseorang yang tidak beriman kepada Allah mereka akan disiksa. Kedelapan, kemunculan Yakjud dan Makjud. Yakjud dan Makjud adalah suatu kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan di bumi. Dalam Al-Quran, Yakjud dan Makjud telah dikurung di dalam tembok atau benteng logam yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjud dan Makjud adalah pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka? Kesembilan, terjadinya gempa bumi dahsyat. Tanda kiamat kubra yang kesembilan yaitu gempa bumi yang dahsyat serta bencana alam lainnya. Tanda kiamat ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hawalah al-Azdi. Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah tersebar dari Madinah hingga Syam, terjadi gempa-gempa, bala bencana serta hal-hal menggetarkan lainnya. Maka pada saat itu, terjadinya hari kiamat lebih dekat daripada jarak antara tangan dan kepalamu. Kesepuluh, munculnya kabut asap. Tanda kiamat kubra yang kesepuluh yaitu munculnya kabut asap. Kabut asap dimunculkan oleh Allah untuk memberikan azab atau siksaan kepada manusia-manusia yang tidak beriman dan suka berbuat maksiat. Hal ini juga tercantum di dalam Al-Quran, maka, nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas, yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. Demikianlah tanda-tanda kiamat kubro yang dijelaskan dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.